kata Pak Presiden itu petarung itu tidak ada kata kalah. Jadi setelah kita tumbang ya bangun lagi, selagi nyawa ini masih ada di raga, walaupun bagaimana ya namanya usaha ya tetap bertahan juga. Karena apa, tuntutan saya sebagai kepala rumah tangga walaupun pensiun juga harus bertahan. Saya sampaikan tadi, memang usaha itu kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangun, tetapi insya Allah semua itu bisa terlewati dengan ketekunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Wiono, alamat Dusun Karangende, RT 2 RW 5, Desa Sukodono, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan. Saya sebagai peternak ayam broiler kurang lebih dari tahun 2021 pertengahan sampai 2024. Akhirnya saya pindah ke PT Broiler. Saya mantan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Jadi saya setelah Purna, saya menekuni peternak ayam, karena walaupun bagaimana Purna harus punya kegiatan di rumah untuk membunuh rasa sepi, kemudian untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang kosong. Akhirnya saya menekuni ternak ayam broiler. Saya sampaikan juga, jadi untuk posisi kandang ayam ini kan lebarnya kan 9 meter, kemudian panjangnya 50 meter. Jadi untuk populasi ayam ini kan tak buat di 2 lantai, yang atas itu 8.000, kemudian yang bawah itu karena terbentur masalah dana belum saya isi karena harus di perkeras atau diplaster. Jadi kami menunggu seandainya ada rezeki, nanti insya Allah kami pesta juga. Awalnya saya ngikut ke peternak ini kan dulu waktu MPP itu kan saya terinspirasi dengan adik ipar saya. Dulu masih belum ikut PT, masih mandiri. Adik saya itu 2.000, kadang-kadang 3.000, tapi kan namanya mandiri kan kalah dengan para bos-bos itu juga. Waktu panen juga repot juga, untuk pembuangannya di mana, untuk jualnya di mana. Akhirnya setelah saya Purna, saya membuat kandang, ada sedikit rezeki saya untuk nyicil bikin kandang, beli material, tapi kurang juga. Nah, saya memberanikan diri untuk datang ke BRI Kebangkir, ya, pinjam untuk melanjutkan pembangunan ini. Insya Allah bisa terwujud, tapi ya luar biasa, dananya luar biasa. Kandang ini walaupun seperti ini, kalau dibikin rumah sederhana saja bisa tiga buah bisa nyampe juga. Untuk diketahui, ini atap kandang ini yang atas kan asbes juga, jadi panas juga. Yang lain itu mungkin saudara itu mungkin yang lain itu mungkin 32, 34 maksimal. Kalau di atas di kandang ini nyampe 37,5 pernah, bahkan hampir mendekati 38. Makanya blower ini saya pasang 4. Waktu ayam besar itu semua main juga, tapi ya masih kurang, jadi disemprot pakai air pendingin juga sampai 4 kali tangki itu, jadi 2 jam sekali disemprot air juga karena panasnya luar biasa. Kemudian kendalanya yaitu kalau cuaca panas kemudian ayamnya besar, itu harus betul-betul kita siap-siap air untuk pendinginan itu juga. Tetapi masih juga ada kendala juga, ada kematian itu. Jadi ayam itu matinya di dada depan itu, di dada ini bentuknya sampai kehitam-hitaman karena saking panasnya. Kalau cuaca dingin malam itu, kalau musim penghujan dinginnya ya sampai
dingin betul. Jadi kalau ayam kecil itu kan saya pakai pemanas arang itu sampai 4 kali untuk apa ya itu isi ulang arang itu sampai 4 kali, itu ada 4 drum itu juga. Jadi ya kami sebagai peternak juga apa ya, penyedia lahan, kemudian penyedia bangunan juga, air, kemudian listrik, kemudian tenaga. Ini yang saya alami seperti itu. Kalau dari PT itu yang disediakan cuma DOC, pakan sama obat-obatan. Ya, walaupun bagaimana ya namanya usaha ya tetap bertahan juga, karena apa? Tuntutan saya sebagai kepala rumah tangga walaupun pensiun juga harus bertahan. Saya sampaikan tadi, memang usaha itu kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangun, tetapi insya Allah semua itu bisa terlewati dengan ketekunan kita. Dibantu sama anak kandang Mas Ucup Adi Saputra. Dia udah ngikut beberapa kali panen, dia yang bantu tetangga sana karena anak-anak kerja di luaran, jadi mau tidak mau harus menggunakan tenaga mereka yang bantu itu. Pernah ngalamin rugi sampai rugi banget nggak? Ya ruginya rugi tenaga. Kalau bahasanya kalau PT mungkin ya begitu merasa rugi juga, tapi yang peternak itu kadang-kadang ya ada rugi tenaga, kadang-kadang rugi untuk sarana prasarana, mesti air kan bayar juga, air, listrik, kemudian tenaga juga, termasuk material seperti arang, ya itu makanya saya sampaikan ada kendala juga, tapi sebagai kata Pak Presiden itu, petarung itu tidak ada kata kalah. Jadi setelah kita tumbang ya bangun lagi, selagi nyawa ini masih ada di raga, jatuh bangun lagi, seperti itu. Selama masih apa ya, karantina itu kan 0 sampai 15 hari sampai 17 hari itu kan perlu membangunkan, dari jam 10 dibangunkan, kemudian jam 12, jam 2 baru kita istirahat. Karena ayam-ayam ini, ayam kecil itu tidak dibangunkan, tidur kan itu. Jadi jam 10 dibangunkan, jam 12 dibangunkan, kemudian jam 2 juga. 0 sampai maksimal 17 hari itu. Itu perawatan luar biasa, kayak bayi gitu. Kalau biaya operasionalnya biasanya memaksimalkannya gimana Pak? Biar nggak terlalu bengkak banget, gede banget gitu. Ya semuanya nggak bisa Mbak. Itu apa, standar-standar saja. Karena umur ayam itu kan maksimal minimal jelas. Mulai 0 sampai panen itu berapa hari kan udah jelas. Kemudian untuk apa itu air juga, kemudian arang itu sampai maksimalnya 17 hari itu masih pakai penghangat juga. Itu sampai 35 sak gitu arangnya. Kemudian untuk sekam itu, yang untuk alas itu kan juga sekam, mahal sekam itu satu kresek besar itu 5.000 Mbak. Padahal membutuhkan berapa itu? 125 sampai 30 kresek itu. 7 cm nanti ditabur lagi sampai 10 cm nanti kan ditabur juga. Selain tiap hari itu kan dibalik itu sekam itu. Boiler itu apa ya, bahasanya PPL-nya enak aja koordinasinya kurang Mas, langsung kirim misalnya seperti itu. Terus kami pertama ikut boiler ada temen Mas Kijan di Cemeng sana, karena sudah tidak ngikut sama PT yang terdahulu karena tuntutannya saya tidak bisa ngikuti. Akhirnya kan saya diperkenalkan dengan Mas Udin ini, dia lewat HP saja. Akhirnya ketemu, dia nyurpe, Mas Udin nyurpe kandang, oke lah besok besok isi, tidak sampai 1 minggu langsung diisi betul. Gitu. Jadi yang jelas kalau boiler itu begitu bersih kandangnya, habis panen bersih, langsung mintanya kapan diisi. Jadi langsung kontak, tidak nunggu kapan-kapan, yang jelas kandang siap
dia siap isi juga seperti itu. Kami mengimbau pada peternak yang lain, yang jelas apapun itu kata PPL kita ikuti, karena beliau atau mereka yang punya ilmu, punya pengalaman di lapangan. Tapi ya kita kombinasikan dengan kita sebagai peternak. Kadang-kadang PPL tidak sesuai, kemudian kita gabungkan, kita kombinasikan. Bagaimana? Karena peternak itu yang penting kan menguntungkan, bukan karena patokannya 1 tambah 1 harus 2. Kalau memang harus 3, kenapa kan seperti itu? Itu aja ya. Ayo bermitra bersama Boiler Egg. Mantap.